Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 368. Sementara itu pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang baru saja menembus pintu gerbang, semakin lama telah bergerak semakin dalam memasuki padepokan dan mulai menjalar ke segala arah. Ternyata para pemimpin padepokan itu tidak mampu menahan orang-orang Tanah Perdikan agar tidak merayap masuk. Putut Jalakwerit yang memimpin perlawanan di pintu gerbang itu harus mengakui betapa tangkas dan beraninya orang-orang yang telah menyerang padepokannya itu. Namun Putut itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia sudah berhadapan dengan anak muda yang pernah dikenalnya sebelumnya. "Kita bertemu lagi Kisanak," desis Gelagah Putih. Putut itu mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya Ki Gede Menoreh dibayangi oleh beberapa pengawal berdiri tegak mengamati keadaan. Putut itu menggeram. Dengan sorot mata bagaikan menyala dipandanginya anak muda yang bernama Gelagah Putih itu. Anak muda yang sudah diketahuinya berilmu tinggi. Namun Putut itu pun merasa bahwa ia telah mewarisi ilmu gurunya dengan lengkap, meskipun masih harus dikembangkan. Karena itu, maka katanya, "Kita akan meneruskan permainan kita yang terputus. Kenapa kau meninggalkan prajurit Madiun bertempur sendiri, sementara kau dan orang-orangmu seharusnya menyatu dengan mereka?" bertanya Gelagah Putih. "Persetan dengan pertanyaanmu. Kau tentu sudah dapat menjawab sendiri," geram Putut Jalakwerit. "Sekarang, bersiaplah. Kita akan bertempur. Kita tidak sedang menguji sikap kita masing-masing." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Gede Menoreh telah memberikan isyarat kepada para pengawal Tanah Perdikan Menoreh untuk bergerak lebih dalam lagi bersama Ki Gede Menoreh sendiri. Namun dalam pada itu, beberapa kelompok pengawal masih saja bertempur di sekitar Gelagah Putih yang sudah berhadapan dengan Putut Jalakwerit dalam kesiagaan penuh. Ki Gede Menoreh yang tidak lagi didampingi oleh Gelagah Putih bergeser semakin dalam. Tetapi beberapa orang pengawal terpilih berada di sekitarnya. Karena itu, ketika sekelompok penghuni padepokan itu mulai menyerang, maka para pengawal itu telah mencegahnya dengan ujung senjata. Namun dalam pada itu, seorang yang berjanggut putih telah datang mendekatinya. Seorang yang umurnya telah mencapai pertengahan abad. Namun ia masih tetap tegar sebagaimana Ki Gede Menoreh sendiri. Dengan sebuah kapak yang besar di tangannya, ia melangkah mendekati Ki Gede yang termangu-mangu. "Selamat datang di padepokan Ki Gede Kebolungit ini, Kisanak. Sayang, aku tidak dapat menyambutmu di pintu gerbang. Menilik sikap dan pengawalan para pengikutmu, maka kau termasuk orang besar di antara orang-orang yang datang menyerbu memasuki padepokan ini," berkata orang itu. "Siapakah kau, Kisanak?" bertanya Ki Gede Menoreh. "Aku adalah Ajar dari Ringin Panjer. Orang-orang juga menyebutku Ki Ajar Ringin Panjer. Juga disebut Ki Ajar Wajah Putih," jawab orang itu. Ki Gede mengangguk-angguk. Ketika ia sekali lagi memperhatikan kapak orang itu, maka Ki Gede Menoreh melihat bahwa kapak itu terbuat dari baja putih. Agaknya karena hal itu jarang sekali terdapat, maka orang itu juga disebut Ki Ajar Wajah Putih. Sambil mengangguk-angguk Ki Gede Menoreh pun berkata, "Apakah kelebihan baja putihmu itu dari kebanyakan baja yang lain, yang biasa berwarna hitam?" Orang itu tertawa. Katanya, "Sama saja. Tidak ada bedanya. Yang penting adalah tangan yang memegangnya. Seperti kapakku ini, tidak banyak berbeda dengan kapak-kapak lain. Tetapi kapakku ini aku asah tajam-tajam, melampaui tajamnya pisau pencukur. Sentuhan di lehermu akan dapat memutuskan tulang-tulangmu." Ki Gede Menoreh tersenyum. Katanya, "Kau menakut-nakuti aku. Tetapi nampaknya kapakmu yang tajam itu memang sangat berbahaya. Tetapi aku tidak terpancang pada kapakku ini. Aku dapat mempergunakan segala macam senjata. Namun senjata ini telah melekat di tanganku sejak aku dilahirkan," berkata Ki Ajar Ringin Panjer. "Bukan main." "Bagaimana hal itu dapat terjadi?" bertanya Ki Gede. "Sudahlah. Sekarang aku yang bertanya, siapakah kau?" desis Ki Ajar itu. Ki Gede mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Namaku Argapati. Gelarku Ki Gede Menoreh, karena kebetulan aku adalah kepala Tanah Perdikan Menoreh." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi aku telah berhadapan dengan seorang kepala Tanah Perdikan." "Ya, Ki Ajar."
Tetapi aku adalah kepala tanah perdikan yang barangkali tidak begitu penting, sehingga tidak banyak orang yang pernah mendengar tanah perdikan menoreh. Apalagi sampai ke Madiun, berkata Ki Gede. Aku pernah pergi ke Mataram. Tetapi di Mataram pun aku tidak pernah mendengar orang menyebut tanah perdikan menoreh, berkata Ki Ajar. Aku percaya Ki Ajar, jawab Ki Gede. Namun ia pun kemudian bertanya. Tetapi apakah Ki Ajar memang tinggal di sini? Sudah aku katakan, aku berasal dari Ringin Panjer. Sebuah perguruan kecil, tidak terlalu jauh dari tempat ini. Aku dan Ki Gede Kebolungit mempunyai hubungan yang sangat akrab, jawab Ki Ajar. Apakah kalian seperguruan? Bertanya Ki Gede. Tidak. Ki Gede Kebolungit memiliki ilmu yang lebih baik dari aku. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak berilmu mapan sehingga aku tidak akan dapat mengakhiri perlawanan kepala tanah perdikan menoreh, berkata Ki Ajar Ringin Panjer. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, jika Ki Ajar adalah seorang yang memimpin sebuah perguruan, maka Ki Ajar tentu seorang yang berilmu tinggi. Ki Ajar Ringin Panjer mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun tertawa sambil berkata, kau orang yang rendah hati. Atau barangkali seorang yang memang merasa dirinya kecil, sehingga tidak ada kata lain yang dapat kau ucapkan, selain sebuah pengakuan yang jujur. Ki Gede menoreh tersenyum. Katanya, barangkali memang demikian. Tetapi pengakuan itu tidak berarti bahwa aku akan ingkar kepada kewajibanku di medan perang ini. Kau adalah pemimpin dari seluruh pasukan ini bukan? Bertanya Ki Ajar Ringin Panjer. Ya, jawab Ki Gede menoreh. Jika demikian, maka seharusnya kau mencari perlindungan kepada pengawal-pengawalmu, karena kau sangat diperlukan oleh seluruh pasukanmu, berkata Ki Ajar Ringin Panjer. Tetapi aku bukan satu-satunya orang yang memimpin pasukan ini, berkata Ki Gede. Tanpa aku pun pasukan ini dapat melakukan tugasnya dengan baik. Masih adakah orang lain yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Ki Gede? Bertanya Ki Ajar Ringin Panjer. Masih banyak, jawab Ki Gede. Ki Ajar Ringin Panjer mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, adakah seseorang yang memang sudah disiapkan untuk menghadapi Ki Gede Kebolungit? Siapapun akan dapat melakukannya, jawab Ki Gede menoreh. Kami telah pernah bertemu dengan Ki Gede Kebolungit di Madiun. Saat Ki Gede Kebolungit mengkhianati pasukan Madiun yang memang sudah terdesak. Ah, kau mempergunakan istilah yang sangat buruk. Ki Gede Kebolungit tidak berkhianat terhadap Madiun. Ia mempunyai rencana tersendiri yang sudah kami bicarakan bersama, jawab Ki Ajar. Rencana itu adalah wujud dari pengkhianatannya, sambung Ki Gede menoreh. Sudahlah, berkata Ki Ajar Ringin Panjer. Kita sudah berhadapan di medan pertempuran seperti ini. Marilah. Kita akan melihat, siapakah yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Kau, pemimpin pasukan yang merupakan bagian dari pasukan Mataram yang besar, akan mengakui bahwa kau bukan apa-apa di sini. Ki Gede menoreh tidak menjawab lagi. Ia melihat Ki Ajar Ringin Panjer itu sudah mulai menggerakkan kapaknya yang terbuat dari baja putih. Kapak yang terlalu besar menurut ukuran kapak sewajarnya. Ki Gede menoreh surut selangkah. Tetapi ujung tombaknya pun mulai bergetar pula. Kedua orang yang sudah menjadi semakin mengendap karena umurnya itu sudah bersiap untuk mulai dengan pertempuran yang akan menentukan. Kedua orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Beberapa saat kemudian, Ki Ajar Ringin Panjer itu melangkah maju, sementara Ki Gede bergeser menyamping. Tetapi ujung tombaknya mulai bergerak-gerak. Ki Gede menoreh sadar bahwa kapak yang besar itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Jika ia berani membentur dengan landean tombaknya, maka ada kemungkinan landean tombaknya akan patah. Bukan saja karena tajam kapak yang terbuat dari baja putih itu, tetapi juga karena ayunannya yang sangat kuat. Dengan demikian maka Ki Gede menoreh itu harus menyesuaikan dirinya menghadapi senjata Ki Ajar yang garang itu. Ketika Ki Ajar kemudian mengangkat kapaknya, maka Ki Gede mulai menggerakkan tombaknya. Dengan tangan kanannya yang mempermainkan tombaknya, sementara tangan kirinya menentukan arah, maka ujung tombak itu mulai mematuk ke arah dada Ki Ajar. Tetapi Ki Ajar pun menyadari bahwa serangan ujung tombak itu masih belum bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Ki Ajar telah menghindarinya dengan gerak yang sederhana. Selangkah ia bergeser surut. Ternyata ujung tombak Ki Gede memang belum menggapainya. Namun selanjutnya, kapak Ki Ajar telah terayun dengan derasnya.
Ketika Ki Gede menghindar ke samping, maka tiba-tiba saja kapak itu menebas mendatar ke arah dada. Ki Gede menoreh memang harus menghindari pula. Selangkah Ki Gede surut. Ketika Ki Ajar siap meloncat memburunya, ujung tombak Ki Gede telah terjulur mematuk dengan cepatnya. Ki Ajar telah menghentikan langkahnya. Bahkan ia pun telah meloncat surut. Namun dengan cepat pula ia telah menyerang lagi dengan kapaknya yang besar itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi. Ki Ajar Ringin Panjer yang terlalu yakin akan kekuatannya telah mengayun-ayunkan kapaknya dengan garangnya. Namun ujung tombak Ki Gede menoreh itu rasa-rasanya seperti seekor lalat yang siap hinggap di sasarannya. Ujung tombak itu seakan-akan telah berterbangan berputaran. Meskipun terlalu kecil dibandingkan dengan kapak yang besar itu, namun ujung tombak Ki Gede itu menjadi sangat berbahaya bagi lawannya. Sementara itu, maka para pengawal dari kedua belah pihak telah bertempur pula. Mereka ternyata memiliki bekal yang tidak kalah dengan bekal seorang prajurit di medan perang. Sehingga dengan demikian, maka perang di padepokan itu menjadi semakin lama semakin sengit. Sebenarnya lah tugas para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu terasa cukup berat. Menurut perhitungan sebelum pasukan itu berangkat, maka kekuatan di padepokan itu tidak sebesar yang ternyata mereka temui. Agaknya Ki Gede Kebolungit yang sudah memperhitungkan bahwa padepokannya akan mendapat serangan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi perhitungan Ki Gede Kebolungit pun ternyata keliru. Pasukan Mataram dan Madiun tidak bertempur sampai orang yang terakhir. Ketika pasukan Mataram memasuki istana Madiun, maka Panembahan Madiun ternyata sudah menghindar, sehingga pertempuran yang terjadi di istana bukanlah pertempuran habis-habisan. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi di padepokan itu semakin lama menjadi semakin keras. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka rasa-rasanya darah pun menjadi semakin panas mengalir di tubuh setiap orang yang sedang bertempur itu. Ketika darah mulai menitik membasahi tanah padepokan itu, maka setiap orang pun menjadi semakin garang. Mereka yang bertempur di padepokan itu tidak lagi sempat menempatkan diri dan membagi lingkungan itu dengan garis perang. Tetapi yang terjadi adalah perang berubuh. Kedua belah pihak telah berbaur dalam pertempuran yang menjadi rumit. Tetapi baik pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu maupun pasukan padepokan Ki Gede Kebolungit, masing-masing akan mengenali kawan-kawan mereka serta lawan-lawan masing-masing dengan baik. Dengan demikian maka pertempuran telah terjadi di segala tempat, terserak di seluruh padepokan itu. Ki Demang Selagilang masih juga bertempur dengan keras melawan Putut Jalak Serut. Bukan saja Putut Jalak Serut yang telah menempa diri di daerah yang keras serta latihan-latihan yang berat, tetapi Ki Demang Selagilang pun telah menjalani hidupnya sehari-hari dengan bekerja keras menghadapi tantangan alam di Pegunungan Sewu. Dengan demikian maka tantangan yang harus diatasinya di setiap hari itu telah membentuk dirinya menjadi seorang yang keras dan tidak cepat mengenal menyerah. Hal itu berpengaruh pula pada penguasaan ilmunya. Kerja keras di setiap hari itu rasa-rasanya telah membuat dirinya memiliki daya tahan yang semakin tinggi. Sementara itu dasar-dasar kemampuan ilmu yang tinggi menjadi semakin mapan ditempa oleh kehidupan. Karena itu maka Ki Demang Selagilang itu memang telah mengejutkan Putut Jalak Serut. Sepasang trisulanya menyambar-nyambar dengan cepatnya, susul-menyusul dalam putaran yang sangat berbahaya bagi lawannya, Putut Jalak Serut. Namun Putut itu pun mampu bergerak dengan cepat pula menghindarinya dan sekaligus meloncat menyerang, menyusup di antara putaran trisula itu. Dengan demikian maka kedua orang itu telah bertempur dengan saling menyerang dan menghindar. Keduanya mampu bergerak cepat dan keduanya memiliki kekuatan melampaui kekuatan orang kebanyakan. Bahkan keduanya telah mempergunakan kekuatan dan kemampuan cadangan di dalam diri mereka, sehingga dengan demikian maka loncatan kaki mereka, ayunan senjata mereka, telah membuat orang-orang yang menyaksikannya menjadi kagum. Namun kekaguman itu telah mendorong orang-orang dari Pegunungan Sewu untuk berjuang lebih keras lagi. Mereka ingin dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh pimpinannya. Demikian pula para pengikut Ki Gede Kebolungit. Mereka berbangga dengan Putut Jalak Serut yang tangkas dan kuat. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha untuk dapat menyesuaikan dirinya. Sementara itu, Ki Bekel Wadas Miring pun telah bertempur dengan garangnya. Dua orang murid Ki Gede Kebolungit yang masih muda mencoba menghadapinya. Namun Ki Bekel pun tidak sendiri. Seorang bebahuka Demangan Pegunungan Sewu yang lain telah berada di sampingnya pula,
Sehingga seorang di antara murid-murid yang masih muda dari perguruan Ki Gede Kebolungit itu masing-masing harus berhadapan dengan seorang lawan. Ternyata Ki Bekel termasuk seorang yang memiliki pengalaman yang luas. Ia adalah salah seorang bekel di bawah pimpinan Demang Selagilang. Masih ada beberapa bekel yang lain, yang ada pula di dalam pasukan itu. Tetapi Ki Bekel Wadas Miring adalah bekel yang terbaik yang ada di antara para pengawal Pegunungan Sewu itu. Dalam pertempuran yang semakin menebar itu, maka para pengawal dari Pegunungan Sewu telah menunjukkan kemampuan mereka. Ternyata mereka tidak dapat digertak dengan sikap yang keras dari penghuni padepokan itu. Ketika pertempuran itu berlangsung juga di sisi yang berbatu padas, maka loncatan-loncatan kaki para pengawal dari Pegunungan Sewu itu tidak kalah mapannya dengan para penghuni padepokan itu. Namun Ki Bekel Wadas Miring itu agak terkejut ketika ia sempat bertanya kepada lawannya, murid Ki Gede Kebolungit yang masih muda. Jawaban lawannya itu memang tidak diduganya. Namaku Saripan. Aku berasal dari Prambanan. Prambanan, bertanya Ki Bekel Wadas Miring. Kenapa kau berada di sini dan berpihak kepada Ki Gede Kebolungit? Aku muridnya. Dengar ini, jawab orang muda itu. Tetapi kau berasal dari Prambanan, sahut Ki Bekel Wadas Miring. Kenapa jika aku dari Prambanan? Kau dengar, saudara seperguruanku datang dari mana-mana. Ada yang justru datang dari Ganjur di sebelah selatan Mataram itu sendiri. Ki Bekel Wadas Miring termangu-mangu sejenak. Sementara lawannya itu berkata selanjutnya. Apakah kau heran? Saudaraku yang lain datang dari Surabaya dan dari Demak. Ki Bekel kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab. Bagus. Jika demikian, maka aku menjadi tidak ragu-ragu lagi meskipun aku harus bertempur melawan orang Prambanan. Demikianlah, maka Ki Bekel itu pun telah bertempur dengan cepat dan keras. Ternyata Ki Bekel tidak bertempur dengan orang-orang yang berasal dari kaki Gunung Wilis itu. Tetapi justru orang dari Ngarai. Anak muda yang menjadi murid Ki Gede Kebolungit itu ternyata telah memiliki bekal yang cukup untuk melawan seseorang yang mempunyai pengalaman yang cukup. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya. Tetapi Ki Bekel Wadas Miring masih memiliki kelebihan selain pengalamannya. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar yang ditempa oleh kehidupannya sehari-hari, dimatangkan oleh latihan-latihan olah kanuragan yang pernah dilakukannya. Karena itulah maka murid Ki Gede Kebolungit yang masih muda itu segera mengalami kesulitan. Benturan-benturan kekuatan mereka telah menunjukkan bahwa Ki Bekel akan mampu mendesak lawannya dengan cepat. Sebenarnya lah bahwa murid Ki Gede Kebolungit itu harus berloncatan mundur setiap kali terjadi benturan. Kekuatan Ki Bekel memang sulit untuk diatasinya. Namun dengan satu isyarat, maka beberapa orang telah datang membantunya. Ki Bekel termangu-mangu menghadapi lawan yang tiba-tiba saja berkerumun. Namun orang-orangnya tidak membiarkannya mengalami kesulitan menghadapi lawan yang terlalu banyak itu, karena itu, maka beberapa orang di antara mereka pun segera melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Sementara itu pertempuran di seluruh padepokan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Bahkan kedua belah pihak tidak sempat lagi menahan diri. Baik para penghuni padepokan itu, maupun para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu telah bertempur semakin garang. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengatasi lawan-lawan mereka. Karena jika di antara mereka tidak mampu melindungi dirinya sendiri, maka ia akan dilanda arus pertempuran tanpa ampun. Karena itu, maka kedua belah pihak telah bertempur dengan keras dan garang. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan. Benturan-benturan yang terjadi telah menimbulkan dentang yang keras dan melemparkan bunga-bunga api. Sementara itu, sorak dan teriakan-teriakan telah mengguruh memekakkan telinga. Di dekat pintu gerbang, Gelagah Putih berhadapan langsung dengan murid terpilih Ki Gede Kebolungit. Putut Jalakwerit, yang telah mewarisi semua ilmu gurunya, benar-benar memiliki kelebihan dari murid-muridnya yang lain, meskipun belum sempat mengembangkannya. Namun berhadapan dengan murid Agung Sedayu dan Ki Jairaga, serta pernah menjadi sahabat Raden Rangga, maka Putut Jalakwerit harus bertempur dengan sangat berhati-hati. Apapun yang dilakukan, ternyata Gelagah Putih masih mampu mengimbanginya. Bahkan Gelagah Putih menyadari bahwa dari tongkat murid Ki Gede Kebolungit itu dapat meluncur asap yang akan dapat membuat matanya menjadi pedih. Sehingga dengan demikian maka Gelagah Putih harus menjadi berhati-hati jika tongkat itu kemudian terangkat ke arah wajahnya. Namun agaknya Putut Jalakwerit masih belum memerlukannya.
Ia masih mencoba berusaha menundukkan Gelagah Putih dengan kemampuan ilmunya. Prastawa yang membawa sekelompok pengawal tanah perdikan telah berusaha menguasai bangunan induk padepokan itu. Dengan garangnya, beberapa kelompok pengawal tanah perdikan berusaha untuk menyerang bangunan induk yang dipertahankan oleh beberapa kelompok pula. Bagaimanapun juga bangunan induk itu dianggap sangat berarti bagi orang-orang padepokan itu. Namun Prastawa benar-benar bertekad untuk menguasainya. Jika ia berhasil, maka hal itu akan sangat berpengaruh atas pertempuran yang terjadi di seluruh padepokan itu. Meskipun mungkin di bangunan induk itu tidak terdapat benda-benda bernilai apapun, termasuk benda-benda upacara, tetapi bangunan induk itu akan dapat dianggap sebagai pusat pemerintahan di padepokan itu. Namun usaha Prastawa itu tidak mudah dapat berhasil. Para penghuni padepokan itu dengan sepenuh kemampuan mereka telah mempertahankannya. Bahkan mereka tidak menghiraukan lagi barak-barak yang lain, besar maupun kecil. Tetapi Prastawa tidak juga ingin bergerak mundur. Betapapun beratnya, bersama beberapa kelompok pasukannya ia telah menyerang dari segala jurusan. Para pengawal terbaik dari tanah perdikan menoreh telah bertempur dengan keras untuk memecahkan pertahanan para penghuni padepokan itu. Sebaliknya, para penghuni padepokan itu pun telah bertahan dengan gigihnya pula. Ki Gede Kebolungit ternyata melihat pula usaha untuk menguasai bangunan induk padepokannya. Karena itu maka ia pun telah menggeram sambil berkata kepada Agung Sedayu yang melawannya. Anak muda, tingkah laku kawan-kawanmu membuat aku menjadi muak. Agung Sedayu yang bertempur melawan Ki Gede Kebolungit tidak menjawab. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa Ki Gede tentu akan meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Tetapi Agung Sedayu yang pernah bertempur melawan Ki Gede Kebolungit telah mengeterapkan berbagai macam ilmunya. Ia telah melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya, ilmu memperingan tubuh, dan kemampuan mempertajam kerja panca inderanya. Dengan demikian maka Ki Gede Kebolungit pun tidak mudah dapat menguasai Agung Sedayu yang masih bersenjata sehelai cambuk. Meskipun cambuknya tidak lagi menghentak-hentak memekakkan telinga, tetapi Ki Gede mengerti, justru Agung Sedayu telah memiliki ilmu cambuk yang sangat tinggi dari perguruan orang bercambuk sebagaimana dikatakan, meskipun sebenarnya Ki Gede tidak pernah berurusan dengan orang bercambuk. Karena itu, maka pertempuran antara Agung Sedayu dan Ki Gede Kebolungit itu pun menjadi semakin sengit. Pertempuran antara dua orang yang berilmu tinggi. Namun sementara itu, para penghuni padepokan itu yang telah mengenal medan jauh lebih baik dari orang-orang tanah perdikan menoreh dan dari pegunungan Sewu, memanfaatkan pengenalannya itu sebaik-baiknya. Mereka menyusup di antara bangunan barak di padepokan itu, lalu meloncat muncul dari celah-celah sambil menyerang. Kemudian menyusup kembali dan menghilang, sementara kelompok lain telah menyerang dari arah yang menyilang. Para pengawal tanah perdikan menoreh dan pegunungan Sewu memang berusaha untuk memancing lawan mereka untuk bertempur di tempat terbuka. Namun sebaliknya, para penghuni padepokan itu berusaha untuk menggiring lawan mereka memasuki daerah yang rumit di padepokan itu. Dengan serangan-serangan yang tiba-tiba, maka para pengawal dari tanah perdikan dan pegunungan Sewu memang mengalami kesulitan. Karena itu, maka sebagian dari mereka justru telah memusatkan serangan mereka ke bangunan induk dari arah yang terbuka. Di tempat yang terbuka, para pengawal tanah perdikan menoreh dan dari pegunungan Sewu mempunyai harapan lebih besar dari para penghuni padepokan itu. Namun sebaliknya, di sela-sela bangunan di barak itu, maka orang-orang tanah perdikan menoreh dan pegunungan Sewulah yang mengalami kesulitan. Tetapi Ki Demang Selagilang yang bertempur melawan Putut Jalak Serut pun menjadi semakin keras. Sedangkan Ki Bekel Wadas Miring masih mendesak lawannya dengan garang. Jika beberapa orang penghuni padepokan itu membantu lawannya, maka para pengikut Ki Bekel pun segera melibatkan diri, sehingga dengan demikian maka Ki Bekel mendapat kesempatan untuk bertempur tanpa terganggu orang lain. Murid Ki Gede yang harus bertempur melawan Ki Bekel itu memang mengalami banyak kesulitan, sehingga ia pun selalu bergeser mundur. Namun akhirnya ia berusaha untuk tenggelam dalam pertempuran yang berbaur di antara dua kekuatan itu, sehingga Ki Bekel telah kehilangan lawannya itu. Namun dengan demikian maka Ki Bekel telah menumpahkan kemarahannya kepada setiap orang yang mendekatinya. Ketika Ki Bekel melihat sekelompok pasukan pegunungan Sewu yang seakan-akan terjebak di celah-celah bangunan di barak itu, karena tiba-tiba saja mereka telah terkurung oleh lawan-lawan mereka dari segala jurusan yang muncul dari balik barak-barak di padepokan itu, maka bersama beberapa orang Ki Bekel telah berusaha untuk memecahkan kepungan itu.
Dengan garang Ki Bekel berhasil memecahkan kepungan itu, dan menghalau orang-orang yang berhasil menjebak kawan-kawannya. Namun dalam pada itu, di seluruh medan pertempuran, korban telah berserakan. Beberapa orang telah terluka parah sehingga harus diusung menepi. Namun banyak pula di antara mereka dari kedua belah pihak yang tidak lagi tertolong jiwanya. Namun kematian demi kematian telah membakar pertempuran itu sehingga menjadi semakin seru. Orang-orang yang kehilangan kawan-kawannya, sahabatnya, bahkan saudaranya, menjadi semakin garang dan bahkan kehilangan penalarannya. Darah yang membasahi tangan mereka, saat mereka menolong korban yang jatuh di pertempuran itu, telah melenyapkan segala pertimbangan di kepala mereka selain untuk membalas dendam. Putut Jalak Serut yang bertempur melawan Ki Demang Selagilang ternyata semakin lama juga semakin mengalami kesulitan. Ketika keadaan menjadi semakin gawat karena putaran sepasang trisula Ki Demang, maka tiba-tiba saja seseorang telah menembus masuk ke dalam arena. Ayunan pedangnya yang tiba-tiba menebas dengan cepat, sehingga Ki Demang menjadi sangat terkejut. Meskipun ia dengan cepat pula menghindar, tetapi ujung pedang itu masih sempat mengenai lengannya. Ki Demang menggeram sambil meloncat mengambil jarak. Ia mencoba mengamati lawannya yang baru itu. Ternyata seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Kita berada dalam pertempuran. Jangan menyesal, berkata anak muda itu. Ki Demang menggeram. Lengannya memang terasa pedih. Namun ketika ia menggerakkan trisulanya, ternyata putaran trisulanya sama sekali tidak terpengaruh. Namun bertempur melawan kedua orang itu, Ki Demang memang harus lebih berhati-hati. Ternyata anak muda itu lebih garang dari Jalak Serut. Tanpa berbicara lagi, maka ia pun telah meloncat menyerang Ki Demang Selagilang. Pedangnya terayun dengan deras menyambar kening. Tetapi Ki Demang telah benar-benar bersiap. Meskipun demikian, hampir saja kening Ki Demang tersentuh ujung pedang itu. Ki Demang yang terluka itu menjadi semakin marah. Perhatiannya justru ditujukan kepada orang muda itu. Namun ia tidak sempat berbuat banyak. Serangan anak muda itu telah datang membadai. Ki Demang harus berloncatan mundur. Sementara itu Putut Jalak Serut pun menjadi termangu-mangu menyaksikan kegarangan anak muda itu. Namun akhirnya Putut Jalak Serut itu menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah seorang yang merasa hidupnya telah disengsarakan oleh benturan antara Mataram dan Madiun. Ia memang murid Ki Gede Kebolungit, namun belum terlalu lama. Sebelumnya ia memang sudah membawa bekal. Bukan saja bekal ilmu, tetapi bekal kebencian kepada prajurit Madiun dan Mataram sekaligus. Ayahnya yang terjerat dalam tugas di Istana Madiun ternyata telah terbunuh. Tentu oleh prajurit Mataram. Namun anak muda itu merasa bahwa ayahnya memang telah diumpankan oleh para pemimpin Madiun yang meninggalkan istana itu. Meskipun gugur di peperangan itu adalah merupakan kemungkinan yang selalu membayangi setiap prajurit, tetapi anak muda itu telah menjadi dendam. Baik kepada prajurit Madiun yang dianggap mengumpankan ayahnya, maupun kepada prajurit Mataram yang dianggapnya telah membunuh langsung ayahnya itu. Karena itu, maka Putut Jalak Serut merasa beruntung telah mendapat kawan yang seakan-akan telah kehilangan kendali diri, sehingga menjadi sangat garang. Tetapi Ki Demang pun menjadi sangat marah. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka sepasang trisulanya telah menyambar-nyambar. Tetapi ketika Jalak Serut ikut serta bertempur pula, maka Ki Demang memang mulai terdesak. Namun dalam pada itu, sebagaimana memang terjadi di peperangan, Ki Demang tidak bertempur sendiri. Beberapa orang telah mendekatinya pula dan bersama-sama bertempur melawan kedua lawan Ki Demang itu. Setan kalian orang-orang Mataram, geram anak muda itu. Kalian ternyata menjadi curang dan licik. Apa sebenarnya yang telah terjadi atasmu anak muda? Bertanya Ki Demang Selagilang. Tetapi tanpa jawaban anak muda itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Sementara Putut Jalak Serut memanfaatkan serangan-serangan itu untuk ikut menekan Ki Demang Selagilang. Ia pun telah meloncat pula dengan senjata terjulur mengarah ke dada Ki Demang. Ki Demang memang mendapat kesulitan, sehingga karena itu maka ia pun telah meloncat menjauh. Namun kedua orang itu telah memburunya tanpa membuang waktu. Ki Demang tidak mempunyai kesempatan lain kecuali meloncat mengambil jarak. Ketika pedang anak muda itu menyambarnya, maka Ki Demang justru telah menjatuhkan dirinya sambil berguling dengan cepat. Demikian ia berdiri, maka ujung pedang anak muda itu sudah mematuknya ke arah jantung. Tetapi Ki Demang yang memiliki pengalaman yang luas itu tidak membiarkan dadanya berlubang.
Karena itu maka ia pun telah menangkis serangan itu dengan trisulanya. Demikian ia berhasil menangkap ujung pedang itu di antara jari-jari trisulanya, maka trisulanya itu pun dengan cepat telah berputar. Anak muda itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat mempertahankan pedangnya yang berputar dan bahkan terlepas dari tangannya. Sementara itu, Ki Demang yang telah terluka itu pun rasa-rasanya telah terdesak oleh serangan-serangan yang sangat berbahaya, sehingga ia pun tidak lagi sempat mengekang diri ketika ujung trisulanya lah yang kemudian menyambar dada anak muda itu. Anak muda itu mengaduh. Ia terlempar beberapa langkah ke samping. Sementara itu Putut Jalak Serut pun telah mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Namun dua orang pengawal dari Pegunungan Sewu telah melibatkan diri pula, sehingga serangan Putut Jalak Serut itu telah tertahan. Namun kemarahan Putut itu ternyata telah tertumpah kepada pengawal itu, sehingga ketika Putut itu melenting dengan cepat, maka senjatanya telah menyambar salah seorang dari kedua orang yang menahannya itu, sehingga orang itu pun telah terpelanting jatuh. Dua orang pengawal yang lain sempat membantunya dan membawanya menepi. Namun yang terjadi kemudian di sekitar Ki Demang adalah pertempuran antara para pengawal Pegunungan Sewu dengan para penghuni padepokan itu. Sementara itu, Ki Demang pun telah berhadapan kembali dengan Putut Jalak Serut. Sorak yang bagaikan meruntuhkan langit terdengar ketika Ki Demang yang mempunyai pengalaman yang luas telah mendorong Putut Jalak Serut jauh ke belakang, sehingga hampir saja tenggelam dalam pertempuran yang sengit antara beberapa kelompok pengawal dari kedua belah pihak. Dalam kesulitan itu, maka ujung trisula Ki Demang telah menyentuh pundak Putut Jalak Serut. Putut itu meloncat surut. Pundaknya terasa pedih, sedang darah pun telah mengalir dari lukanya itu. Kemarahan yang menghentak di dadanya telah membuatnya berteriak keras-keras. Ki Demang terkejut mendengar teriakan itu. Berbeda dengan teriakan-teriakan gemuruh orang-orang Pegunungan Sewu yang begitu saja terlontar dengan serta-merta, teriakan Putut Jalak Serut rasa-rasanya mengandung getaran yang menghentak. Tetapi Ki Demang sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan kemarahan itu. Ki Demang sendiri juga sudah terluka. Karena itu, maka apa yang akan dilakukan oleh Putut Jalak Serut sama sekali tidak menggetarkan jantungnya. Namun teriakan itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar bagi pertempuran yang terjadi di sekitar Putut Jalak Serut itu. Teriakan itu selain ungkapan kemarahan, ternyata juga merupakan isyarat bagi para murid Ki Gede Kebolungit serta para cantrik dan orang-orang yang berada di padepokan itu. Karena itu, maka garis pertempuran pun telah bergetar dan bahkan bergeser. Beberapa kelompok pasukan Pegunungan Sewu telah terdesak surut. Tetapi hanya untuk sesaat. Ki Demang yang marah itu pun dapat menangkap gerakan lawan. Sementara Ki Bekel yang bertempur di medan pun menyadari pula goncangan itu. Karena itu, maka Ki Bekel lah yang kemudian berteriak nyaring, meneriakkan aba-aba agar para pengawal Pegunungan Sewu tidak beranjak dari tempat mereka. Sementara itu, Ki Demang yang tidak terguncang oleh teriakan Putut itu justru telah menyerang semakin garang. Trisulanya berputaran, terayun susul menyusul. Menebas mendatar dan kemudian mematuk bersama-sama pada sasaran yang berbeda. Putut Jalak Serut memang mengalami kesulitan. Ia merasakan guncangan pada medan pertempuran. Namun ia pun mendengar seseorang meneriakkan aba-aba, kemudian keseimbangan pertempuran itu pun telah kembali lagi. Sementara itu Ki Demang justru menjadi semakin garang. Sedangkan para pengawal Pegunungan Sewu telah menempatkan diri dengan baik, sehingga para penghuni padepokan itu menjadi sulit untuk bertempur dalam pasangan melawan Ki Demang. Dengan demikian Putut Jalak Serut semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Bukan hanya Putut Jalak Serut, tetapi para penghuni padepokan itu rasa-rasanya tidak dapat menahan desakan pasukan Pegunungan Sewu itu. Tetapi di tempat lain, Prastawa tidak mampu menembus pasukan padepokan yang mempertahankan bangunan induk. Betapapun Prastawa memaksa pasukannya untuk menerobos masuk, namun pertahanannya memang terlalu rapat. Sementara itu, Ki Demang Selagilang memang tidak mau melepaskan lawannya. Bersama-sama dengan para pengawalnya ia mendesak terus. Namun demikian, Ki Demang memang menemui kesulitan, karena yang kemudian bertempur menghadapinya adalah kelompok pasukan penghuni padepokan itu yang harus dihadapinya dengan kelompok pengawal Pegunungan Sewu. Meskipun Ki Demang dan pasukannya mampu mendesak lawannya, tetapi mereka tidak tahu batasnya sampai di mana mereka harus mendorong lawannya. Di bagian lain, Ki Gede Menoreh masih bertempur dengan sengitnya pula. Dengan unsur-unsur gerak yang khusus, Ki Gede yang kakinya telah cacat itu berusaha untuk mengimbangi lawannya yang umurnya sebaya.
Ki Ajar Ringin Panjer ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi dengan ilmu kapaknya. Bahkan kapak yang besar itu mampu diputarnya seperti putaran baling-baling. Namun ayunan yang kemudian mengarah ke tubuh lawannya adalah ayunan yang disertai dengan kekuatan yang sangat besar. Kapak baja putih yang berkilat-kilat itu dengan cepat menyambar ke arah kening Ki Gede Menoreh. Namun Ki Gede Menoreh masih cukup tangkas. Dengan memperhatikan kemungkinan yang dapat terjadi pada kakinya, maka Ki Gede bergeser selangkah surut. Kapak itu memang tidak akan dapat menyentuh sasarannya. Namun kekuatan Ki Ajar Ringin Panjer yang besar itu mampu mengemudikan ayunan kapaknya. Kapak itu seakan-akan menggeliat. Sementara Ki Ajar meloncat maju, maka kapak itu telah menebas mendatar. Adalah suatu keuntungan bahwa senjata Ki Gede bertangkai lebih panjang dari tangkai kapak lawannya. Karena itu, maka dengan kemampuan ilmunya yang tinggi, Ki Gede tidak beranjak dari tempatnya. Namun tombaknya lah yang tiba-tiba mematuk, menyusup di belakang ayunan kapak lawannya. Lawannya memang terkejut melihat kesigapan Ki Gede mempermainkan tombaknya, sehingga justru Ki Ajar lah yang telah bergerak mundur. Namun Ki Ajar itu masih juga berusaha untuk memukul landian tombak Ki Gede. Tetapi Ki Gede yang menyadari bahwa kapak baja putih itu tajamnya melampaui tajam kapak kebanyakan, maka ia telah menarik tangkai tombaknya, sehingga ayunan kapak yang besar itu tidak mematahkan tangkai tombak pendeknya itu. Ternyata Ki Ajar Ringin Panjer harus mengakui kemampuan lawannya, pemimpin Tanah Perdikan Menoreh itu. Karena itu, maka Ki Ajar itu pun telah mengerahkan kemampuannya. Bukan saja kemampuannya mempergunakan kapak raksasanya, tetapi juga mengerahkan kemampuan tenaga cadangan di dalam dirinya. Tetapi Ki Gede Menoreh pun telah melakukan hal yang sama pula. Karena itu, jika ilmu Ki Ajar Ringin Panjer meningkat, maka ilmu Ki Gede pun demikian pula. Dengan demikian maka Ki Ajar tidak segera mampu menguasai lawannya dari Tanah Perdikan itu. Kapaknya tidak mampu mematahkan landean tombak Ki Gede Menoreh, apalagi mematahkan perlawanannya. Bahkan ujung tombak Ki Gede semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Ki Ajar Ringin Panjer telah mencapai puncak kemampuannya ketika ia masih saja terdesak mundur. Ternyata bahwa Ki Gede Menoreh yang telah mengembangkan ilmunya secara khusus disesuaikan dengan kemungkinan pada kakinya yang cacat itu, telah menumbuhkan kemampuan yang sangat besar. Dengan menghemat gerak kakinya, maka Ki Gede Menoreh tidak lagi mengalami kesulitan karena cacat kakinya menjadi kambuh di saat-saat yang gawat. Ki Ajar Ringin Panjer yang terdesak itu pun kemudian telah berusaha untuk memancing Ki Gede ke dalam pertempuran yang rumit, karena melibat kelompok-kelompok pengawal dan penghuni padepokan itu. Namun ternyata Ki Ajar Ringin Panjer tidak segera mampu mengatasi kesulitan. Ki Gede masih saja dapat memburunya, sementara para pengawal Tanah Perdikan menyibak para pengikut Ki Ajar yang terdesak. Namun tiba-tiba saja seorang pengikut Ki Ajar sempat menghindar dari hiruk-pikuknya pertempuran. Dari jarak beberapa langkah ia sempat membidik Ki Gede. Dengan kemampuan bidiknya yang tinggi, orang itu telah melemparkan lembingnya mengarah ke punggung Ki Gede yang sedang menghindari serangan Ki Ajar. Tidak ada orang yang mengira bahwa hal itu terjadi. Namun seorang pengawal Tanah Perdikan, yang kebetulan meloncat menyerang lawannya, sempat melihat tombak itu meskipun sudah agak terlambat. Dengan serta-merta pengawal itu berteriak. Namun ia tidak saja berteriak. Tetapi ia telah berusaha untuk mengurungkan serangannya dan meloncat memukul tombak yang sedang melayang itu. Orang itu berhasil menggeser arah tombak itu. Tetapi ternyata bahwa ia tidak sepenuhnya dapat membebaskan Ki Gede dari sentuhannya. Meskipun tombak itu tidak mengenai punggungnya, tetapi tombak itu telah menggores lengannya. Ki Gede terkejut sehingga ia meloncat ke samping. Tombak itu jatuh beberapa langkah dari kakinya. Sementara itu, ia sempat melihat pengawal Tanah Perdikan yang telah menyelamatkannya dari ujung tombak itu. Namun ternyata bahwa orang yang menyelamatkannya itu tidak sempat melihat serangan yang datang dari seorang pengikut Ki Ajar. Ki Gede lah yang kemudian berteriak menyebut namanya. Tetapi Ki Gede juga terlambat. Ujung pedang telah menggores lambung pengawal itu di saat ia berusaha untuk menggeliat. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan Ki Ajar Ringin Panjer juga mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu. Namun seorang pengawal Ki Gede lah yang kemudian telah melontarkan tombak. Tombak itu tidak mengenainya. Tetapi Ki Ajar telah mengurungkan serangannya. Ki Gede lah yang kemudian menjadi sangat marah melihat orang yang menyelamatkannya itu kemudian terjatuh di tanah. Dua orang kawannya telah mengusir penyerangnya yang menghindar jauh-jauh.
Sementara kawan yang lain melindungi serangan-serangan yang datang kemudian. Ketika orang itu dibawa menepi, maka tangan Ki Gede menjadi gemetar. Dengan geram ia berkata, "Aku juga harus mencabut nyawanya." Ki Gede tidak sempat merenung lebih lama. Kapak yang besar itu telah terayun dengan cepat mengarah ke lengannya yang memang sudah terluka. Namun Ki Gede yang menjadi sangat marah itu benar-benar telah memusatkan segenap nalar budinya. Mengerahkan segenap tenaga cadangan di dalam dirinya, bahkan telah melupakan cacat di kakinya. Karena itu, maka Ki Gede tidak lagi bergeser setapak-setapak, beringsut dengan satu kaki atau melenting menghindar dengan hati-hati. Tetapi Ki Gede telah benar-benar berloncatan dengan tombaknya yang berputar, terayun menyambar dan bahkan kemudian mematuk dengan cepatnya. Ki Ajar terkejut mengalami perubahan itu. Untuk beberapa saat ia masih mampu bertahan, bahkan berusaha membentur ayunan tombak Ki Gede dengan kapaknya. Tetapi tombak Ki Gede menoreh itu bagaikan mempunyai mata. Dengan cepat ujung tombak itu mampu menyusup di antara ayunan kapaknya. Begitu cepat dan tiba-tiba. Ki Ajar semakin terdesak surut. Namun Ki Gede tidak mau membiarkannya. Selalu terbayang pengawalnya yang terbunuh saat menyelamatkannya. Karena itu, maka ketika kapak Ki Ajar itu terayun tanpa menyentuh sasarannya, Ki Gede telah meloncat dengan garangnya menyerang, namun kapak yang besar itu berputar dan bagaikan menggeliat mengarah ke tengkuknya. Tetapi Ki Gede sempat menghindar. Satu loncatan panjang telah melepaskan Ki Gede dari arus serangan berikutnya. Namun sambil meloncat, di luar dugaan, Ki Gede justru mengayunkan tombaknya ke arah samping hanya dengan sebelah tangannya. Serangan itu tidak terduga sama sekali, karena itu, maka Ki Ajar tidak sempat mengelak. Ujung tombak Ki Gede itu telah menggores lambungnya. Ki Ajar ingin Panjer masih sempat meloncat surut. Goresan di lambungnya itu tidak sampai mengoyak isi perutnya. Namun demikian, darah sudah mengalir dari lukanya itu. Kemarahan yang membakar ubun-ubunnya telah mendorongnya untuk berteriak. "Setan kau Ki Gede! Berdoalah untuk yang terakhir kali. Aku akan segera mengakhiri perlawananmu." Tetapi Ki Gede menoreh pun sedang marah. Kematian orang yang telah memberinya isyarat dan bahkan langsung membebaskannya dari ujung tombak salah seorang pengikut Ki Ajar, benar-benar telah menggetarkan jantungnya. Karena itu, justru pada saat Ki Ajar ingin Panjer berteriak, Ki Gede telah meloncat menyerang dengan ujung tombaknya. Ki Gede tanpa mengingat keadaan kakinya telah meloncat sambil menjulurkan tombaknya. Tetapi Ki Ajar ingin Panjer sempat menangkisnya dengan kapaknya. Sementara Ki Gede yang tidak ingin landean tombaknya patah justru telah menarik tombaknya. Tetapi ia memanfaatkan saat kapak Ki Ajar terayun. Ujung tombaknya telah mematuk sekali lagi menyusup menyentuh dadanya. Ki Ajar terdorong surut. Bukan saja dari lambungnya, tetapi dari dadanya darahnya pun sudah mulai mengalir. Meskipun luka di dadanya itu tidak menembus sampai ke jantung, namun darah yang mengalir itu akan dapat menyusut tenaganya. Karena itu, maka sebelum tenaganya jauh menyusut, maka Ki Ajar telah memilih untuk mengerahkan kemampuannya yang tersisa, apapun yang terjadi. Meskipun dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuannya darahnya akan semakin banyak mengalir, namun Ki Ajar itu juga melihat bahwa lengan lawannya pun telah berdarah pula. Dengan demikian, justru pada saat kedua orang tua itu telah menitikan darah dari luka-lukanya, maka keduanya telah menghentakkan ilmu dan kemampuannya. Ternyata bahwa ayunan kapak yang semakin membabi buta memang telah sedikit menyulitkan Ki Gede. Kapak yang besar itu seakan-akan menjadi semakin ringan di tangan Ki Ajar, yang semakin marah setelah darahnya mulai bercampur dengan keringatnya, sehingga luka-lukanya terasa menjadi pedih. Betapapun Ki Gede berusaha untuk menghindari sentuhan kapak itu, namun karena kemarahannya yang mencengkam jantungnya sehingga kadang-kadang Ki Gede kurang menyadari langkahnya, justru telah mengakibatkan goresan yang mengoyak kulit pundaknya. Tetapi luka yang baru itu telah membuatnya semakin marah. Karena itu, maka gerakannya pun menjadi semakin garang. Tombaknya berputaran dengan cepatnya, sehingga seolah-olah menjadi beberapa ujung tombak yang berputar-putar dan siap mematuk tubuh Kiringin Panjer. Namun Ki Gede tidak dapat mengingkari, ketika terasa sakit pada kakinya mulai menjalar. Tetapi seperti Ki Ajar, Ki Gede justru tidak mau terlambat. Ia harus menyelesaikan lawannya sebelum kakinya benar-benar kambuh dan sulit dikuasainya dalam keadaan gawat. Apalagi darahnya pun telah mengalir dari lengan dan pundaknya.
Karena itu, maka kedua orang tua itu telah mengerahkan segala sisa-sisa kekuatan, kemampuan dan ilmunya pada saat-saat yang menentukan. Kapak Ki Ajar justru semakin terayun-ayun dengan derasnya. Sementara itu Ki Gede masih sempat mempergunakan penalarannya. Ia justru memanfaatkan saat-saat ayunan kapak Ki Ajar meluncur dengan derasnya. Karena itulah maka beberapa saat kemudian, ketika tenaga Ki Ajar menjadi semakin susut, sementara kaki Ki Gede menjadi semakin terasa sakit selain darahnya yang juga mengucur serta tenaganya yang mulai menjadi lemah, maka kedua orang tua itu berniat untuk membuat penyelesaian terakhir. Ki Ajar tidak lagi mengekang dirinya, karena ia sudah tidak mempunyai waktu lagi. Dengan serta-merta ia telah meloncat dengan ayunan kapaknya mengarah langsung ke dahi Ki Gede. Jika tajam kapak yang terbuat dari baja putih itu sempat mengenai dahi Ki Gede, maka kepala Ki Gede itu memang akan dapat terbelah. Tetapi Ki Gede sempat mengelakkan serangan itu, dengan sisa tenaga yang terakhir. Bahkan daya tahan yang telah sampai ke puncak serta usahanya mengatasi rasa sakit pada kakinya. Namun demikian Ki Gede tidak melepaskan kesempatan terakhir. Ketika kapak itu terayun, maka Ki Gede justru meloncat maju dengan berteriak nyaring untuk mengatasi rasa sakit pada kakinya, serta menghentakkan sisa tenaganya. Ujung tombaknya telah meluncur deras dengan dorongan sisa-sisa kekuatannya. Demikian cepatnya, ujung tombak itu benar-benar telah terhunjam di dada Ki Ajar Ringin Panjer. Sejenak Ki Gede memandang wajah orang itu. Wajah yang masih memancarkan kemarahan yang tersimpan di dalam dadanya. Namun dada itu telah tertembus ujung tombak, menyentuh jantung. Ketika Ki Gede kemudian menarik ujung tombaknya, maka Ki Ajar pun terhuyung-huyung sejenak. Namun ia pun kemudian telah jatuh terjerembab. Yang terdengar kemudian adalah sorak gemuruh seakan-akan mengguncang seluruh padepokan itu. Para pengawal Tanah Perdikan yang menyaksikan kemenangan Ki Gede telah bersorak dengan serta-merta, sehingga mengejutkan orang-orang yang sedang bertempur di seluruh padepokan. Sementara itu, orang yang sedang bertempur itu dapat mengenali suara itu. Baik para pengawal Tanah Perdikan, maupun para pengawal dari Pegunungan Sewu dan para penghuni padepokan itu. Karena itu, maka mereka pun segera mengetahui bahwa seorang pemimpin dari padepokan itu tentu mengalami kesulitan yang parah, atau bahkan telah terbunuh di peperangan. Namun berita tentang kekalahan Ki Ajar Ringin Panjer itu pun segera tersebar ke seluruh medan. Ki Ajar Ringin Panjer telah terbunuh oleh Ki Gede Menoreh. Tetapi ternyata bahwa keadaan Ki Gede Menoreh sendiri menjadi sangat buruk. Darah terlalu banyak mengalir dari tubuhnya. Sedangkan kakinya terasa menjadi sakit sekali. Pada saat terakhir Ki Gede meloncat menghunjamkan tombaknya, maka rasa-rasanya kakinya tidak lagi banyak membantunya. Untunglah, bahwa ia dapat menyelesaikan tepat pada saat kakinya mengalami kesulitan yang parah. Karena itu, maka Ki Gede sendiri kemudian sulit mempertahankan keseimbangannya. Ia justru berpegangan pada landean tombaknya untuk menopang kakinya yang sakit hampir tidak tertahankan. Untunglah beberapa orang pengawalnya menyadari keadaannya. Ki Gede pun kemudian segera diusung menepi, sementara beberapa orang pengawal telah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Seorang di antara para pengawal telah berusaha mengobati luka-luka Ki Gede menurut petunjuk Ki Gede sendiri. Karena betapapun ia menjadi lemah, tetapi ia masih tetap sadar sepenuhnya. Beberapa orang penghuni padepokan itu memang berusaha untuk menyerangnya. Mereka menjadi dendam karena kematian Ki Ajar Ringin Panjer. Namun para pengawal dengan segenap kemampuannya telah melindunginya dan mendesak mereka mundur. Tetapi usaha itu dilakukan tanpa ada henti-hentinya. Bahkan beberapa orang murid terbaik dari perguruan Ringin Panjer. Prastawa pun segera mengetahui keadaan pamannya. Karena itu maka ia telah menyerahkan pimpinan beberapa kelompok pengawal yang belum berhasil merebut bangunan induk itu kepada seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan. Sementara Prastawa sendiri telah berlari mendapatkan pamannya yang terluka parah bersama dua orang pengawal. Prastawa sempat bertempur dengan orang-orang Ringin Panjer yang ada di padepokan itu, sebelum akhirnya ia dapat sampai ke tempat pamannya berbaring. "Paman," desis Prastawa. Ki Gede tersenyum. Katanya, "Aku tidak apa-apa." "Paman terluka," berkata Prastawa. "Tetapi lukanya sudah diobati," jawab pamannya. "Hanya kakiku yang masih terasa sakit. Tetapi jika aku sudah beristirahat sejenak, serta minum obat, maka kakiku tentu akan segera terasa baik." "Paman sudah minum obat?" bertanya Prastawa. "Belum," jawab Ki Gede. "Aku memerlukan air."
Prastawa mengerutkan keningnya. Namun Ki Gede berkata, biarlah aku menunggu keadaan menjadi semakin baik. Sekarang masih sangat berbahaya untuk mencari air. Aku tidak apa-apa. Darahku sudah tidak mengalir lagi. Prastawa termangu-mangu sejenak, ia memang melihat darah tidak lagi mengalir dari luka Ki Gede, meskipun luka di pundaknya terhitung dalam. Untunglah bahwa luka di pundak itu tidak memutuskan tulangnya atau urat-urat nadinya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan garangnya. Justru semakin lama orang-orang yang bertempur itu semakin kehilangan pengendalian diri. Tenaga mereka yang terasa mulai susut membuat mereka menjadi semakin keras bertempur, agar mereka dapat segera mengurangi kekuatan lawan, namun karena kedua belah pihak berbuat serupa, maka pertempuran pun seolah-olah menjadi semakin keras dan semakin kasar. Ki Gede Kebolungit sudah mendapat laporan bahwa Ki Ajar Ringin Panjer terbunuh. Sementara itu, ia pun telah mendapat laporan pula bahwa kedua muridnya mulai terdesak di pertempuran. Putut Jalak Serut semakin kehilangan pijakan, sementara Putut Jalak Waris memang terlalu sulit untuk dapat mengatasi kemampuan Gelagah Putih. Sementara itu, Ki Gede Kebolungit sendiri mengalami kesulitan untuk segera mengakhiri perlawanan lawannya yang terhitung muda itu. Setelah bertempur beberapa lama, maka Ki Gede Kebolungit mengetahui bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki kemampuan meringankan tubuh, memiliki ilmu kebal, mempunyai penangkal racun yang kuat, serta memiliki tenaga cadangan yang besar. Ilmu cambuknya sudah mencapai tataran tertinggi, serta kekuatan yang dapat dihentakkan lewat ujung cambuknya sangat berbahaya. Sentuhan ujung cambuk orang muda itu akan dapat mengoyak kulitnya dan bahkan mematahkan tulangnya. Ki Gede Kebolungit memang tidak menduga bahwa ia telah bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu yang demikian tingginya. Ia mengira bahwa hanya Panembahan Senapati dan Patih Mandaraka sajalah yang memiliki ilmu yang dapat mengimbangi ilmunya. Atau mungkin Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Singasari. Ternyata orang muda dari Tanah Perdikan Menoreh ini memiliki ilmu yang benar-benar di luar perhitungannya. Karena itulah maka Ki Gede Kebolungit benar-benar harus berhati-hati menghadapi lawannya yang mengaku murid dari orang bercambuk itu. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Ajar Panjer, memang terjadi perubahan keseimbangan di beberapa bagian dari pertempuran itu. Beberapa orang yang kehilangan akal karena kemarahan yang meluap, telah berusaha menyerang Ki Gede Menoreh yang lemah. Tetapi para pengawalnya telah melindunginya dengan tanpa mengenal surut. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan nyawa mereka sendiri. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang dari perguruan Ringin Panjer itu telah menjadi gelisah. Karena usaha mereka untuk membunuh Ki Gede Menoreh tidak segera berhasil, maka mereka sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang justru memperlemah hati mereka sendiri. Tanpa Ki Ajar Ringin Panjer, mereka bagaikan telah kehilangan induk. Tetapi untuk beberapa saat, mereka masih bertempur. Mereka sadar bahwa di padepokan itu terdapat beberapa golongan yang telah bersepakat untuk menghancurkan Madiun yang lemah. Namun tanpa pemimpin mereka sendiri, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tidak akan mendapat perlindungan. Menang atau kalah, mereka akan dapat tersisihkan begitu saja. Ternyata keraguan-raguan itu telah langsung mempengaruhi tekad yang semula telah membakar jantung. Semakin lama tekad itu rasa-rasanya menjadi semakin memudar. Apalagi ketika korban berjatuhan semakin banyak. Prastawa yang menunggui pamannya beberapa saat telah bangkit. Dengan kemarahan menyala Prastawa telah langsung terjun ke medan menghadapi orang-orang Ki Ajar Ringin Panjer yang tersisa. Dengan pimpinan langsung dari Prastawa, maka orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang mulai letih telah bangkit kembali. Sesekali mereka bersorak oleh kemenangan-kemenangan kecil. Namun sorak yang gemuruh itu sendiri telah mampu mendorong mereka untuk bertempur lebih keras. Di bagian lain di medan pertempuran itu, orang-orang Pegunungan Sewu pun menjadi semakin garang. Namun para murid dan pengikut Ki Gede Kebolungit pun tidak kalah kerasnya pula. Mereka bertempur bagaikan orang kehilangan akal. Sedikit sekali di antara mereka yang sempat membuat pertimbangan-pertimbangan baru untuk mengambil langkah. Meskipun mereka masih berusaha memanfaatkan pengenalan mereka yang lebih baik atas medan, namun mereka tidak dapat mengesampingkan kekalahan-kekalahan yang terjadi di beberapa bagian dari medan yang luas itu. Setiap kali mereka mendengar sorak yang gemuruh, maka jantung mereka menjadi berdebaran. Meskipun sekali-sekali mereka mendengar para penghuni padepokan itu bersorak, tetapi hal itu jarang sekali terjadi. Namun tiba-tiba saja medan itu bergetar. Orang-orang padepokan itu dengan serta-merta telah bersorak tidak kalah gemuruhnya dengan sorak orang-orang Tanah Perdikan Menoreh.
Ternyata Ki Bekel Wadas Miring yang bertempur di antara orang-orangnya, terpancing ke sebuah celah-celah yang sempit. Ki Bekel tidak mengira sama sekali, ketika tiba-tiba saja dinding barak di sebelahnya terbuka. Sebuah tombak terjulur lurus menggapainya. Ki Bekel mengaduh bertahan. Namun ia masih sempat bergerak surut. Beberapa orang pengikutnya yang menyertainya berloncatan membantunya. Seorang di antara pengikutnya telah menghujamkan ujung tombaknya menembus dinding. Ternyata orang itu cukup tajam menanggapi keadaan. Orang yang menjulurkan tombaknya dari balik dinding itu masih belum beringsut dari tempatnya. Karena itu, terdengar keluhan kesakitan. Ketika pengikut Ki Bekel itu menarik ujung tombaknya, maka ujung tombak yang menembus dinding itu telah berlumuran darah. Namun beberapa orang dari Pegunungan Sewu terpaksa membawa Ki Bekel menyingkir dari arena pertempuran. Lukanya memang cukup parah. Namun Ki Bekel masih sempat minta kepada orang-orangnya untuk mengobati lukanya itu. Dengan demikian maka kekuatan dari para pengawal Pegunungan Sewu menjadi semakin berkurang. Seorang bekel lain telah mengambil alih tempat Ki Bekel yang terluka itu. Namun dua orang bekel baru dapat mengimbangi kemampuan Ki Bekel Wadas Miring itu. Ki Demang Selagilang yang kemudian mendapat laporan tentang Ki Bekel Wadas Miring yang terluka karena serangan orang yang tersembunyi, menjadi sangat marah. Ia pun kemudian telah mengerahkan segenap kemampuannya, ia tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada Putut Jalak Serut yang sekali-sekali menghilang di dalam kekisruhan pertempuran antara kedua pihak. Tetapi kemarahan Ki Demang telah membuatnya semakin keras menghadapi lawan-lawannya. Trisulanya menyambar siapa saja yang dekat padanya. Ia tidak peduli, apakah orang itu orang penting atau bukan. Luka di tubuh Ki Demang membuatnya semakin garang. Namun bagaimanapun juga, darah masih mengalir. Justru karena itu maka Ki Demang menyadari bahwa tenaganya mulai menjadi susut. Tetapi ia masih belum mempunyai kesempatan untuk mengobati lukanya itu, meskipun Ki Demang mengerti bahwa hal itu akan dapat membahayakan dirinya. Di depan pintu gerbang, Gelagah Putih bertempur dengan Putut Jalak Werit. Gelagah Putih memang masih terlalu muda untuk berhadapan dengan murid terpercayanya dari perguruan Ki Gede Kebolungit itu. Tetapi tidak lebih dari muda umurnya. Namun dalam ilmu, ternyata bahwa Gelagah Putih mampu mengimbangi kemampuan Putut itu. Beberapa saat keduanya masih bertempur dengan keras. Putut Jalak Werit yang telah mewarisi ilmu gurunya itu mampu beberapa kali mengejutkan Gelagah Putih. Tetapi murid Agung Sedayu, sekaligus murid Ki Jayaraga itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Pergaulannya dengan Raden Rangga serta getaran kekuatan di dalam diri Raden Rangga yang mengalir ke tubuhnya, serta usaha peningkatan alas dari segenap ilmunya yang dilakukan oleh gurunya, meskipun dengan kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi atas guru dan muridnya itu, telah membuat Gelagah Putih bukan lagi terlalu muda dalam tataran penguasaan ilmu. Beberapa kali Gelagah Putih telah menunjukkan beberapa kelebihan. Kekuatannya serta kecepatan geraknya yang dilandasi dengan tenaga cadangan di dalam dirinya yang sudah semakin meningkat, telah membuatnya menjadi seorang yang berilmu tinggi, jauh melampaui dugaan Putut Jalak Werit. Karena itu, dalam pertempuran yang cepat dan keras, Putut Jalak Werit beberapa kali telah terdesak. Namun Putut yang garang itu sama sekali belum merasa bahwa ilmunya tidak akan mampu mengatasi lawannya. Dengan mengerahkan kemampuan dan ilmunya, Putut itu masih berharap bahwa ia akan dapat mengatakan kesulitan yang untuk beberapa saat dialaminya. Tetapi apa yang pernah terjadi itu pun terjadi lagi. Putut Jalak Werit mengalami kesulitan menghadapi Gelagah Putih. Meskipun ia sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Karena itu, sebelum ia benar-benar dikalahkan oleh anak muda itu, maka ia pun telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang sangat dibanggakannya, namun hanya dipergunakan di saat terakhir saja, apabila ia tidak mampu lagi mengatasi lawannya. Sementara itu, lawannya yang masih sangat muda itu pun ternyata sangat sulit diatasinya. Putut Jalak Werit tidak mampu menyentuh tubuh Gelagah Putih dengan tongkatnya. Ilmu pedang Gelagah Putih benar-benar sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Benturan-benturan yang terjadi telah memperingatkan Putut Jalak Werit, bahwa kekuatan anak muda itu ternyata sangat besar. Kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya tidak akan mampu mengimbanginya. Karena itu, maka Putut Jalak Werit telah mengambil keputusan, apalagi sepeninggal Ki Ajar Ringin Panjer, bahwa ia harus dengan cepat menyelesaikan lawannya yang masih sangat muda itu. Sementara itu Gelagah Putih masih selalu membatasi diri.
Ia masih belum mempergunakan ilmu pamungkasnya, karena Gelagah Putih merasa bahwa ia masih mampu mengimbangi lawannya. Bahkan masih mampu sekali-sekali mendesaknya. Ilmu pedangnya masih cukup dapat dipercaya untuk mengatasi putaran tongkat lawannya itu. Namun Gelagah Putih pun harus berhati-hati menghadapi lawannya yang pernah melarikan diri dari arena ketika mereka bertempur di Madiun. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, dalam keadaan yang sulit maka Putut Jalakwerit telah mengacukan tongkatnya dan menghentakkannya. Gelagah Putih melihat serangan itu, sebagaimana pernah dilihatnya di Madiun. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk meloncat menghindar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Asap yang mengepul dari ujung tongkat itu memang tidak langsung mengenainya. Tetapi asap itu bagaikan menebar. Cepat sekali, sehingga beberapa saat kemudian, Gelagah Putih telah diselimuti oleh asap itu. Seperti yang pernah dialaminya, matanya memang menjadi sangat pedih. Rasa-rasanya Gelagah Putih tidak dapat lagi membuka matanya dalam kabut yang melibatnya. Namun bagaimanapun juga, Gelagah Putih tidak boleh berdiam diri. Jika sebelumnya, Putut Jalakwerit melontarkan gumpalan asap itu untuk menahannya agar tidak sempat menyusulnya ketika ia melarikan diri, maka serangannya itu tentu untuk tujuan yang lain. Betapapun pedihnya mata Gelagah Putih, namun ia telah memaksa diri dengan mengerahkan daya tahannya mengatasi rasa pedih itu, untuk membuka matanya. Gelagah Putih terkejut, ketika remang-remang ia melihat bayangan Putut Jalakwerit itu meloncat ke arahnya. Gelagah Putih sadar, bahwa lawannya telah meloncat sambil mengayunkan tongkat bajanya. Karena itu, maka dengan serta-merta Gelagah Putih telah berusaha untuk meloncat menghindari serangan itu. Geraknya yang tidak terduga-duga telah menyelamatkannya, karena Gelagah Putih justru menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Ayunan tongkat lawannya tidak mengenainya, sementara Gelagah Putih telah sempat mengambil jarak. Tetapi tongkat lawannya yang juga berkemampuan tinggi itu tidak membiarkannya. Dengan tongkat ia memburunya, dan di saat Gelagah Putih meloncat bangkit, lawannya telah mengayunkan tongkatnya. Agak tergesa-gesa, sehingga tidak dapat mengerahkan segenap kemampuan. Namun ayunan tongkat itu begitu derasnya. Gelagah Putih yang matanya masih terasa pedih, sempat juga melihat sekilas. Tetapi ia tidak sempat mengelak lagi. Yang dapat dilakukannya adalah menangkis serangan itu dengan pedangnya. Tetapi keadaan Gelagah Putih memang tidak menguntungkan, justru karena matanya yang pedih sekali. Karena itu, maka ia tidak dapat menolak sepenuhnya ayunan tongkat lawannya itu, sehingga tongkat itu masih juga mengenai lengannya. Dorongan ayunan tongkat itu telah membuat Gelagah Putih itu terhuyung-huyung. Beberapa saat ia mencoba bertahan agar tidak terjatuh. Namun pada saat yang demikian, lawannya telah meloncat maju dan sekali lagi mengayunkan tongkatnya. Gelagah Putih tidak dapat berbuat lain, kecuali justru sekali lagi menjatuhkan dirinya. Kemudian bergulung dan meloncat bangkit. Namun ia sudah bersiap untuk menghadapi serangan jika lawannya memburunya. Namun ternyata Putut Jalakwerit tidak menyerangnya dengan ayunan tongkatnya. Tetapi sekali lagi ia mengangkat tongkatnya dan mengacukan kepada lawannya. Gelagah Putih tahu bahwa lawannya telah menyerangnya dengan asap yang dapat membuat matanya menjadi pedih. Sebelumnya matanya telah dikenainya, apalagi jika asap itu sempat menyentuh pelupuknya lagi. Tetapi Gelagah Putih memang tidak dapat terlepas. Meskipun ia sudah meloncat menghindar, tetapi sekali lagi asap itu bagaikan menebar dengan cepat meliputi tubuh Gelagah Putih. Gelagah Putih tahu pasti bahwa lawannya tentu akan mempergunakan saat yang demikian. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Ia tidak menghiraukan lagi matanya yang dikenai asap yang pedih itu, yang bahkan akan dapat memeras air matanya. Asap yang bagaikan serbuk halus itu seakan-akan telah menusuk-nusuk putih matanya, karena Gelagah Putih tetap membiarkan matanya terbuka. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, dengan memusatkan nalar budinya, maka Gelagah Putih telah melepaskan kekuatan ilmunya. Saat yang bersamaan, Putut Jalakwerit telah meloncat sambil mengangkat tongkatnya. Ia sudah siap mengayunkan tongkatnya dengan segenap kekuatannya. Bahkan dengan mengerahkan kekuatan cadangan di dalam dirinya, serta puncak dari segenap kemampuannya. Putut Jalakwerit itu memperhitungkan bahwa pada kesempatan terakhir itu ia akan mampu mengakhiri perlawanan Gelagah Putih. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih yang membuka matanya yang pedih dan kemudian berair itu masih sempat melihat bayangan lawannya yang meloncat ke arahnya.
Gelagah Putih pun melihat samar-samar lawannya itu mengayunkan tongkat bajanya langsung mengarah ke ubun-ubunnya. Gelagah Putih sadar sepenuhnya bahwa tongkat itu akan dapat benar-benar memecahkan kepalanya jika mengenainya. Tetapi pada saat itu Gelagah Putih telah mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya, setelah melepaskan pedangnya yang jatuh di depan kakinya. Seleret sinar telah memancar. Ternyata Gelagah Putih telah melepaskan kekuatan ilmunya yang mengandung panasnya api. Satu hentakan yang dahsyat telah menghantam tubuh Putut Jalak Werit, sehingga tubuh yang sedang melayang itu telah berbenturan dengan kekuatan ilmu yang luar biasa besarnya, serta memancarkan panasnya api yang dibangunkan oleh kekuatan ilmu Gelagah Putih yang diwarisinya dari Ki Jayaraga. Yang terdengar kemudian adalah teriakan yang menggetarkan jantung. Tubuh Putut Jalak Werit yang sedang melayang itu seakan-akan telah membentur dinding baja, sehingga justru telah terlempar beberapa langkah surut. Namun yang membekas di tubuhnya adalah sengatan panasnya api yang membuat tubuh itu menjadi hangus. Sehingga demikian tubuh itu terkapar, maka yang dilihat oleh para penghuni padepokan adalah tubuh yang telah tidak bernyawa lagi, dengan luka-luka oleh jilatan lidah api. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu menyaksikan keadaan lawannya. Sementara itu, perasaan pedih di matanya terasa semakin menusuk-nusuk, sehingga tubuh yang terkapar itu semakin menjadi kabur. Gelagah Putih akhirnya tidak dapat menahan pedih di matanya itu, sehingga ia harus menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Sorak yang gemuruh telah terdengar lagi. Namun beberapa orang tanah perdikan sempat mendekati Gelagah Putih sambil bertanya. "Apa yang telah terjadi denganmu?" "Mataku sakit sekali," jawab Gelagah Putih. Asap dari tongkat orang itu mengandung serbuk yang dapat membuat mata menjadi sangat pedih. Orang-orang tanah perdikan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berdesis. "Pantas, aku yang berdiri agak dekat pun merasa pengaruh itu di mataku." "Pedangku," desis Gelagah Putih. Orang yang membantunya itu telah memungut pedang Gelagah Putih dan kemudian menyerahkannya. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih sibuk dengan matanya. Sementara itu beberapa orang pengawal tanah perdikan menoreh harus berusaha menghalau orang-orang padepokan yang menjadi marah. Murid-murid Ki Gede Kebolungit dan para cantrik yang merasa kehilangan saudara tertua mereka. Namun mereka tidak mampu mendekati Gelagah Putih. Apalagi beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih telah menjadi semakin baik. Perasaan pedih itu pun semakin susut, sehingga kemudian Gelagah Putih telah mampu membuka matanya, meskipun air matanya masih saja mengambang di pelupuknya. Dengan demikian orang-orang tanah perdikan menoreh itu pun menjadi semakin mantap. Mereka menjadi semakin yakin bahwa beberapa orang pemimpin padepokan itu telah dapat dikalahkan oleh para pemimpin dari tanah perdikan menoreh dan pegunungan Sewu. Meskipun jatuh korban pula di antara para pengawal tanah perdikan dan pegunungan Sewu, namun hal itu sudah mereka perhitungkan sejak semula. Sebenarnya lah keadaan para penghuni padepokan itu menjadi semakin sulit. Meskipun Ki Bekel Wadas Miring dan Ki Gede Menoreh sendiri sudah tidak dapat turun ke medan, namun kekuatan tanah perdikan Menoreh dan pegunungan Sewu masih cukup besar. Apalagi setelah Gelagah Putih bebas dari lawannya, sehingga ia akan dapat berbuat lebih banyak. Tetapi Gelagah Putih yang kemudian menyadari keadaan Ki Gede setelah ia mendapat laporan dari seorang penghubung demikian ia menyelesaikan lawannya, maka Gelagah Putih pun dengan tergesa-gesa telah menemuinya. Tetapi keadaan Ki Gede justru sudah semakin baik, meskipun Ki Gede masih lemah. Tetapi Ki Gede sudah dapat duduk tegak sambil menggenggam tombaknya. Ketika Gelagah Putih duduk di sebelahnya, maka Ki Gede itu pun bertanya. "Bagaimana keadaanmu Gelagah Putih?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menjawab. "Aku baik-baik saja Ki Gede. Tetapi sebenarnya akulah yang harus bertanya kepada Ki Gede." Ki Gede tersenyum. Katanya, "Aku memang terluka. Tetapi lukaku sudah diobati. Aku tidak akan mengalami kesulitan apapun meskipun keadaanku menjadi lemah." Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Ia melihat darah memang sudah pampat. Wajah Ki Gede pun telah menjadi sedikit terang. Namun dalam pada itu, Ki Gede itu pun berkata, "Prastawa sedang berada di medan. Tetapi ia belum berhasil memecahkan pertahanan orang-orang padepokan ini yang mempertahankan bangunan induknya." Gelagah Putih tanggap akan kata-kata itu. Yang dimaksudkan tentu perintah kepadanya agar Gelagah Putih turun pula ke medan. Sementara itu, beberapa pengawal akan berada di sekitar Ki Gede Menoreh.
Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan menyusul Prastawa." Sejenak kemudian maka Gelagah Putih telah meninggalkan Ki Gede. Bersama seorang pengawal ia menuju ke medan untuk menjumpai Prastawa yang sedang berada di arena pertempuran. Namun Gelagah Putih menjumpai Prastawa tidak sedang berada di seputar bangunan induk. Tetapi Prastawa bertempur melawan orang-orang dari perguruan Ringin Panjer. Namun para pengawal Tanah Perdikan Menoreh tidak lagi mengalami kesulitan. Murid-murid dari perguruan Ringin Panjer itu benar-benar telah kehilangan tekad perjuangan mereka, sehingga dengan demikian maka semakin lama menjadi semakin terdesak surut. Gelagah Putih yang berhasil mendekati Prastawa sempat bertanya, "Bagaimana dengan bangunan induk?" "Aku belum berhasil," jawab Prastawa. "Marilah kita kembali ke bangunan induk." "Bukankah para pengawal di arena itu tidak banyak mengalami kesulitan?" ajak Gelagah Putih. Prastawa mengangguk-angguk. Ia sempat mengamati keadaan sejenak. Kemudian setelah ia yakin bahwa arena itu dapat ditinggalkannya tanpa membahayakan keadaan Ki Gede Menoreh, maka Prastawa pun bersama dengan Gelagah Putih telah menuju ke bangunan induk. Ternyata pertempuran di sekitar bangunan induk itu masih berlangsung dengan sengitnya. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh memang masih belum berhasil. Para penghuni padepokan itu telah mempertahankan bangunan induk dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada pada mereka. Ternyata orang-orang padepokan itu menganggap bangunan induk padepokan sebagai lambang ketahanan-pertahanan mereka. Namun dengan kedatangan Gelagah Putih dan Prastawa, keseimbangan pun segera berubah. Kedua orang itu telah membagi diri. Seorang berada di satu sisi, sedangkan yang lain berada di sisi yang lain. Perlahan-lahan tetapi pasti, Prastawa dan Gelagah Putih telah berhasil mengguncang pertahanan atas bangunan induk itu. Terutama Gelagah Putih. Apalagi perasaan pedih yang menyengat matanya itu telah terhapus sama sekali. Orang-orang yang mempertahankan bangunan induk itu semakin lama memang merasa semakin berat. Satu-satu kawan mereka telah berkurang, sementara sulit bagi mereka untuk mengurangi jumlah lawan. Apalagi setelah Gelagah Putih dan Prastawa datang. Beberapa saat kemudian, maka pertahanan yang goncang itu menjadi semakin terbuka. Beberapa orang pengawal Tanah Perdikan sempat memanfaatkan celah-celah yang kemudian timbul. Dengan demikian, maka mereka pun menjadi semakin mendesak maju. Gelagah Putih seakan-akan telah membuat jalur yang langsung menuju ke pintu bangunan induk itu untuk naik tangga pendapa. Karena itu, demikian seorang saja di antara orang-orang Tanah Perdikan yang berhasil naik ke pendapa, maka pertahanan para penghuni padepokan itu benar-benar telah pecah. Mereka telah terdesak sehingga pertempuran pun telah sampai ke pendapa pula. Sementara yang lain telah mendesak mendekati pintu butulan setelah berhasil menerobos masuk Seketheng. Beberapa saat kemudian, maka telah terdengar sorak gemuruh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah Putih telah memasuki rumah itu lewat pintu peringgitan. Tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Sementara itu Prastawa pun telah berada di longkangan menuju ke pintu butulan. Beberapa orang yang mencoba mempertahankannya, ternyata telah terdesak minggir dan berlari bertebaran, sehingga Prastawa pun telah membawa beberapa pengawal memasuki bangunan induk itu dari samping, sementara Gelagah Putih dari depan. Dengan demikian, maka pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil merebut bangunan induk padepokan itu. Sementara sebagian dari kekuatan pasukan pengawal itu justru telah menghalau penghuni padepokan itu yang tersisa. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir para penghuni padepokan itu telah berusaha untuk merebut kembali bangunan induk itu. Namun mereka merasa bahwa usaha itu tidak akan berhasil. Dalam pada itu, maka beberapa kelompok pasukan dari Tanah Perdikan telah menyatu dengan para pengawal dari Pegunungan Sewu. Karena itu, maka ruang gerak para penghuni padepokan itu pun semakin lama menjadi semakin sempit. Jatuhnya bangunan induk ke tangan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh ternyata berpengaruh besar sekali. Para penghuni padepokan itu merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kebanggaan di padepokan itu, serta mereka tidak lagi memiliki pusat pengendalian kekuatan. Bangunan kedua yang dipertahankan mati-matian oleh para penghuni padepokan itu adalah sanggar-sanggar kecil dan sanggar utama. Namun bangunan-bangunan itu pun satu-satu telah jatuh ke tangan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Kelompok-kelompok pengawal telah memasuki sanggar-sanggar itu dan seakan-akan telah disediakan bagi mereka berbagai jenis senjata yang tersimpan di dalam sanggar itu.
Namun demikian, para pemimpin kelompok yang memasuki sanggar utama berusaha untuk membiarkan senjata-senjata berada di tempatnya. Karena itu maka para pemimpin kelompok itu telah memberikan peringatan dengan keras, agar para pengawal tidak mengambil apapun dari sanggar utama padepokan itu. Dengan kemenangan-kemenangan itu, maka semakin banyak para penghuni padepokan itu yang harus menyerah. Mereka kehilangan ruang untuk bergerak, sementara ujung-ujung senjata rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan tubuh mereka yang berloncatan di medan. Para pengawal dari Pegunungan Sewu pun semakin mendesak pula di segala medan, dan bahkan mereka telah memburu para penghuni padepokan yang bersembunyi di ruang-ruang barak mereka. Dalam kekalutan itu, maka Agung Sedayu masih bertempur dengan kerasnya melawan Ki Gede Kebolungit. Seperti ketika mereka bertempur di Madiun, maka Ki Gede Kebolungit memang tidak mempunyai banyak kesempatan untuk memenangkannya. Sementara itu Ki Gede menyadari sepenuhnya, bahwa orang-orangnya ternyata tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Karena itu, selagi pertempuran masih terjadi di sekitarnya, maka Ki Gede Kebolungit telah memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Dengan segenap kemampuannya, maka Ki Gede Kebolungit telah berusaha untuk mendesak Agung Sedayu. Namun karena Agung Sedayu juga meningkatkan ilmunya, maka usaha itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan Ki Gede Kebolungitlah yang mengalami kesulitan untuk dapat bertahan di tempatnya. Menyerahlah, desak Agung Sedayu yang telah mengerahkan beberapa jenis ilmunya. Dari ilmu meringankan tubuhnya, ilmu kebal, dan beberapa ilmu yang lain, yang meyakinkan lawannya, bahwa orang muda itu sulit untuk diatasinya. Tetapi sudah tentu sama sekali tidak terlintas di angan-angan seorang Kebolungit untuk menyerahkan diri. Sementara itu Agung Sedayu masih menunggu salah satu senjata Ki Gede Kebolungit yang sangat berbahaya baginya. Dari ujung tongkatnya itu dapat meloncat serangan yang dapat meledak. Sebenarnya lah bahwa ketika Ki Gede menjadi semakin terdesak, maka serangan itu pun telah dilakukannya. Serangan yang meluncur dari ujung tongkat itu dan kemudian meledak hampir saja mengenai tubuh Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu yang memiliki ilmu meringankan tubuh itu masih sempat meloncat menghindar, sebagaimana dilakukannya di Madiun. Serangan yang merujut seleret sinar yang kemudian meledak itu kemudian telah mengepulkan kabut yang tebal. Sejenak Agung Sedayu kehilangan lawannya karena kabut yang menutupi pandangannya. Namun dengan kekuatan Aji Sabta Pandulu, Agung Sedayu kemudian dapat melihat bayangan lawannya. Tetapi Agung Sedayu benar-benar terkejut. Ternyata lawannya yang ditunggu meloncat menyerangnya itu, sama sekali tidak melakukannya. Ia justru meloncat menghindar menjauhi Agung Sedayu. Agung Sedayu yang tidak menduga itu, dengan serta-merta telah meloncat memburunya. Namun ketajaman penglihatannya itu melihat, sekali lagi lawannya mengacukan ujung tongkatnya dan seleret sinar telah memancar ke arahnya. Sekali lagi Agung Sedayu meloncat. Ledakan itu pun telah menghamburkan kabut yang tebal, sehingga di sekitar Agung Sedayu itu pun menjadi semakin gelap pula. Lawannya sekejap telah hilang dari penglihatannya. Namun sekali lagi ketajaman Aji Sabta Pandulu dapat menembus ketebalan kabut itu. Meskipun hampir tidak nampak, namun Agung Sedayu masih melihat lawannya menyusup di antara para pengikutnya yang masih bertempur di sekitarnya. Dengan cepat, Agung Sedayu mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengejar lawannya. Tetapi Ki Gede Kebolungit itu sempat menyusup di antara kekisruhan pertempuran antara para penghuni padepokan itu dengan para pengawal tanah perdikan. Untuk sesaat Agung Sedayu terhalang. Ia tidak dapat dengan cepat mengatasi keadaan. Sama sekali tidak melakukannya. Ia justru meloncat menghindar menjauhi Agung Sedayu. Namun kemudian ia berhasil melihat Ki Gede Kebolungit itu telah menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian orang itu telah meloncati dinding padepokan yang masih tegak. Agung Sedayu yang hampir saja mengeterapkan ilmunya yang dapat dilontarkan lewat sorot matanya menjadi urung, ketika Ki Gede Kebolungit telah terhalang oleh dinding padepokan yang masih tegak. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkannya. Ia pun dengan cepat meluncur ke arah Ki Gede meloncati dinding. Tetapi ia tidak meloncat di tempat Ki Gede itu meloncat. Agung Sedayu yang hati-hati itu telah meloncat beberapa langkah di sebelah kiri dari tempat Ki Gede meloncat, karena Agung Sedayu memperhitungkan bahwa Ki Gede akan menunggunya dan menyerang, demikian ia nampak di atas dinding. Namun perhitungan Agung Sedayu ternyata keliru. Ki Gede sama sekali tidak menyerangnya. Ketika Agung Sedayu sempat berdiri di atas dinding, ia melihat Ki Gede telah berada di tempat yang jauh.
Tetapi masih terdengar suaranya mengumandang didorong oleh kekuatan ilmunya. Orang muda, kali ini aku dapat kau kalahkan. Tetapi jangan kau sangka bahwa aku akan dapat melupakanmu. Kemanapun kau bersembunyi, pada suatu hari, aku akan datang menemuimu. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ia sadar bahwa lawannya memang memiliki ilmu untuk dengan cepat menjauhinya. Karena itu, dalam sesaat Ki Gede Kebolungit itu bagaikan telah hilang dihisap celah-celah batu padas di lereng gunung itu. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia harus mengakui kenyataan itu. Ki Gede Kebolungit telah terlepas dari tangannya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu telah meloncat turun dan menghubungi Ki Gede Menoreh untuk memberikan laporan. Sementara itu, keseimbangan pertempuran di padepokan itu telah menjadi berat sebelah. Kelompok demi kelompok para pengikut Ki Gede Kebolungit dan orang-orang yang berpihak kepadanya telah dapat ditundukkan. Mereka telah meletakkan senjata dan menyerah. Namun sebagian dari mereka tidak sempat lagi menyaksikan pertempuran itu berakhir. Sehingga dengan demikian, maka beberapa saat kemudian pertempuran itu pun telah menjadi reda, dan bahkan padam sama sekali. Isi padepokan itu benar-benar telah menyerah. Mereka telah kehilangan kepemimpinan yang dapat memberikan dorongan gairah perjuangan bagi orang-orang padepokan itu. Kepergian Ki Gede Kebolungit merupakan pukulan yang paling parah bagi tekad yang semula membara di hati para penghuni padepokan itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ki Gede Kebolungit meninggalkan mereka, sedangkan beberapa pemimpin yang lain telah terbunuh, maka hilanglah keberanian isi padepokan itu menghadapi pasukan yang justru menjadi semakin garang. Dengan demikian, maka di padepokan itu kemudian telah terjadi kesibukan yang berbeda. Tidak lagi dua kekuatan yang bertempur, namun orang-orang Tanah Perdikan Menoreh dan orang-orang Pegunungan Sewu sibuk untuk mengumpulkan isi padepokan itu sebagai lawannya, dalam 3 kelompok yang diawasi dengan hati-hati oleh para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Sementara para pengawal masih sibuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh, maka sebagian besar dari para tawanan itu harus diikat tangannya. Sedangkan sebagian yang lain, di bawah pengawasan yang kuat, harus bekerja sebagaimana para pengawal. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di peperangan. Sementara itu, matahari telah menjadi semakin rendah, dan akhirnya menyusup di balik cakrawala. Namun para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu masih sibuk meneliti medan di bawah penerangan obor. Yang terluka segera mendapat perawatan menurut tataran keadaan mereka. Yang paling parah mendapat perawatan lebih dahulu. Sementara yang terluka ringan telah mendapat pengobatan dari kawan-kawan mereka, yang serba sedikit telah pernah mendapat tuntunan untuk melakukan pengobatan sederhana. Sementara para pengawal dari Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu sibuk mengumpulkan kawan-kawan mereka, demikian pula sebagian dari para tawanan, maka para pengawal yang mempunyai tugas khusus telah datang pula ke padepokan itu dari perkemahan. Para penghubung telah memanggil mereka dan membantu membawa perlengkapan yang diperlukan. Namun mereka tidak hanya sekedar mempersiapkan minum dan makan bagi para pengawal. Mereka juga harus mempersiapkan makan dan minum bagi para tawanan. Karena itu, maka mereka pun telah minta beberapa orang yang tertawan, terutama mereka yang memang sering bertugas di dapur, untuk membantu para petugas dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Sementara itu, persediaan yang ada di padepokan itu pun telah dipergunakan pula, termasuk alat-alat yang ada. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Prastawa telah berbicara secara khusus dengan Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang. Agung Sedayu telah memberikan laporan secara khusus selain pertempuran yang terjadi, juga lolosnya Ki Gede Kebolungit. Bahkan juga ancaman yang diucapkan ketika Ki Gede itu meninggalkan medan pertempuran. Ki Gede Menoreh yang telah menjadi lebih baik, mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, "Peristiwa ini harus kau ingat dengan baik Agung Sedayu. Menurut pendapatku, Ki Gede Kebolungit tidak akan melupakan kekalahannya ini. Mungkin setahun atau 2 tahun, bahkan lebih, Ki Gede Kebolungit benar-benar akan datang kepadamu dengan membawa dendam yang membara di hatinya." "Aku sadari itu Ki Gede," berkata Agung Sedayu. "Kau harus bersiap-siap menghadapinya. Meskipun kau tidak boleh mengikat sisa hidupmu sejak kini semata-mata untuk menghadapi saat kedatangan Ki Gede Kebolungit, namun kau tidak boleh mengabaikannya. Peningkatan ilmu akan berarti sekali bagimu. Karena hal itu akan bermanfaat bukan saja sekedar karena ancaman Ki Gede Kebolungit.
Karena menurut dugaanku Agung Sedayu, Ki Gede Kebolungit masih akan kembali ke induk perguruannya, berkata Ki Gede menoreh pula. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede meneruskan. Persoalannya memang akan dapat beralih. Bukan lagi berhubungan dengan Mataram, Madiun atau tanah perdikan menoreh atau manapun juga. Tetapi persoalannya akan dapat beralih menjadi persoalan pribadi. Aku akan berhati-hati Ki Gede. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan mengorbankan sisa hidupku dalam kecemasan dan ketakutan, berkata Agung Sedayu. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga ia telah memperingatkan bahwa banyak kemungkinan dapat dilakukan oleh Ki Gede Kebolungit. Bahkan Ki Gede berkata, Ki Gede Kebolungit memang sudah termasuk angkatan yang lebih tua dari kau. Bahkan dengan jarak yang agak jauh. Tetapi tidak mustahil bahwa orang itu masih mempunyai tempat bersandar. Mungkin satu perguruan yang memiliki orang-orang berkemampuan tinggi. Meskipun terbatas, namun dukungan perguruannya itu akan sangat berpengaruh. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun merasa memiliki sandaran. Sebuah perguruan. Namun gurunya sudah terlalu tua, sehingga keadaan wadaknya semakin lama menjadi semakin lemah. Tidak seorang pun dapat mencegahnya jika saat itu tiba. Meskipun Kiai Gringsing adalah seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi di dalam ilmu obat-obatan. Terkilas di angan-angannya adik seperguruannya, Suandaru yang berusaha untuk meningkatkan ilmunya, khususnya ilmu cambuk. Ilmu Suandaru memang meningkat. Tetapi Suandaru masih belum dapat mengembangkannya dengan baik. Namun agaknya Agung Sedayu sudah terlanjur berdiri di sisi yang salah menurut anggapan Suandaru. Karena itu maka Agung Sedayu harus menyadari sepenuhnya, setelah gurunya, maka ia adalah orang yang pertama dalam perguruannya. Ia tidak dapat mengharap orang lain untuk membantu kesulitannya, apalagi dengan harapan dapat membantunya menghadapi orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Satu-satunya orang yang diharapkannya adalah guru gelagah putih yang lain, Ki Jayaraga. Seorang lagi, tetapi yang nampaknya sudah menghindari kemungkinan-kemungkinan benturan kekerasan adalah Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita pun sudah tumbuh menjadi semakin tua dan keadaan wadaknya telah mengendor. Namun Agung Sedayu tidak tenggelam ke dalam kecemasan. Pembicaraan selanjutnya telah merambah pada rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ki Gede Menoreh sebagai pimpinan tertinggi dari pasukan itu. Kita tidak akan mengambil keputusan hari ini, berkata Ki Gede Menoreh. Kita akan tinggal di padepokan ini 1-2 hari. Kita harus mengingat orang-orang yang terluka, bahkan yang terluka parah. Sementara itu menurut perhitungan kita, Panembahan Senapati tentu masih dalam perjalanan. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang rencana kita selanjutnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Demang Selagilang, yang ternyata juga telah terluka, meskipun tidak sebesar Ki Gede. Dengan demikian, maka Ki Gede pun telah mempersilahkan para pemimpin untuk beristirahat, meskipun dengan pesan bahwa yang sedang dilakukan oleh para pengawal memerlukan pengawasan. Agung Sedayu pun kemudian bersama Gelagah Putih telah melihat-lihat keadaan di padepokan yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan dari Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan dari Pegunungan Sewu itu. Para pengawal itu dibantu oleh sekelompok tawanan tengah sibuk dengan orang-orang yang terluka dan yang telah terbunuh di peperangan. Di sana-sini obor telah dipasang menerangi lingkungan padepokan yang menjadi gelap oleh malam yang semakin dalam. Ki Demang Selagilang pun bersama 2 orang bekel telah melihat-lihat keadaan pasukan pengawal dari Pegunungan Sewu. Mereka sempat melihat keadaan Ki Bekel Wadas Miring yang ternyata terluka cukup parah. Bahkan keadaannya nampak mencemaskan. Namun Ki Bekel sempat tersenyum melihat kehadiran Ki Demang Selagilang. Aku tidak apa-apa Ki Demang, desis Ki Bekel Wadas Miring. Ki Demang mengangguk kecil. Katanya, kau akan segera sembuh. Ki Gede Menoreh juga terluka. Agak parah. Tetapi ia pun akan segera menjadi baik. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun terasa nyeri pada luka-lukanya bagaikan menusuk-nusuk sampai ke tulang. Namun Ki Bekel tidak ingin menunjukkannya kepada Ki Demang. Karena itu, dengan tabah ia berusaha untuk menekan perasaan sakit itu. Bagaimanapun juga ia harus menahan sengatan rasa nyeri itu. Ki Bekel juga berusaha untuk tetap tersenyum. Ki Demang Selagilang sebenarnya dapat mengerti keadaan Ki Bekel itu sepenuhnya.
Tetapi ia pun tidak ingin mengecewakan Ki Bekel, yang dengan tabah tidak menghiraukan atau bahkan menyisihkan rasa sakit itu. Karena itu, maka Ki Demang itu pun berkata, "Besok keadaan Ki Bekel tentu sudah bertambah baik." Ki Bekel berusaha untuk mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia pun menjawab, "Mudah-mudahan Ki Demang." Ki Demang pun kemudian telah meninggalkan Ki Bekel yang mendapat perawatan secara khusus dari tabib yang memang berada dalam pasukan pengawal Pegunungan Sewu. Dengan demikian, maka para pemimpin pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu pada dasarnya tidak sempat beristirahat sampai hampir dini. Namun ketika segalanya telah mapan, barulah mereka sempat duduk di antara para pengawal yang mendapat giliran beristirahat. Yang tidak kalah sibuknya adalah mereka yang menyelenggarakan makan dan minum, yang tidak dapat dibatasi waktu. Kapan saja ada orang yang haus dan lapar, mereka harus melayaninya, justru dalam kerja yang berat dan panjang. Kerja para pengawal Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu dibantu oleh beberapa orang tawanan ternyata masih belum selesai ketika matahari terbit. Namun kelompok-kelompok baru telah menggantikan kawan-kawan mereka yang letih. Dengan hanya membersihkan tangan dan kaki, orang-orang yang letih itu pergi ke dapur. Minum, makan, dan kemudian menjatuhkan dirinya ke serambi-serambi barak. Agaknya mereka belum berminat untuk langsung memasuki barak-barak yang belum begitu mereka kenal. Orang-orang yang terluka parahlah yang telah dibaringkan di pembaringan dalam barak-barak. Sementara mereka yang tidak mengalami cedera, dapat berada di mana saja. Demikian pula orang-orang padepokan itu. Mereka tidak dapat kembali memasuki barak-barak mereka, kecuali yang terluka. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Ki Gede yang masih lemah telah memerintahkan untuk menguburkan kawan-kawan mereka, para pengawal dari Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu yang gugur di dalam padepokan itu. Meskipun tanahnya mengandung padas, namun tanah di padepokan itu lebih baik dari lereng-lereng padas di sekitarnya. Juga para penghuni padepokan itu yang terbunuh. Mereka pun akan dikuburkan pula, namun di tempat yang terpisah. Dengan demikian maka para pengawal telah mendapat kesibukan baru. Mengubur kawan-kawan mereka. Demikian pula para tawanan. Ternyata sampai menjelang tengah hari pekerjaan itu baru selesai. Para pengawal berusaha untuk memberikan tanda pada makam setiap orang yang gugur. Mereka telah mempergunakan alat-alat yang sederhana untuk mencoba menulis nama-nama kawan mereka yang gugur pada tonggak-tonggak kayu yang mereka pasang di setiap makam. Jika pada satu saat kita sempat, maka kita akan datang untuk memugar makam ini, berkata Ki Gede, yang tidak dapat ikut menunggui bersama para pemimpin Tanah Perdikan di saat dilakukan upacara penguburan, karena keadaannya yang masih lemah. Tabib yang merawatnya menganjurkan agar Ki Gede tetap berbaring saja di pendapa bangunan induk padepokan itu, karena Ki Gede Menoreh menolak untuk dibaringkan di dalam. Di sini aku melihat kesibukan para pengawal, berkata Ki Gede. Ki Demang Selagilang yang juga mempersilahkan Ki Gede berbaring di dalam berkata, "Sudah ada Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa, dan pemimpin-pemimpin yang lain Ki Gede." Tetapi Ki Gede menggeleng. Katanya, "Rasa-rasanya aku lebih tenang berada di pendapa daripada di dalam." Ki Demang dan bahkan tabib yang merawat Ki Gede tidak dapat memaksanya, meskipun kadang-kadang angin pegunungan terasa berhembus dengan keras membawa udara dingin. Baru setelah matahari turun, para pengawal Tanah Perdikan Menoreh, para pengawal dari Pegunungan Sewu dan para tawanan, benar-benar dapat beristirahat. Mereka mulai melihat-lihat keadaan padepokan itu setelah perang selesai. Ki Gede dan Ki Demang memerintahkan bahwa barak-barak dapat dipergunakan setelah dibersihkan. Sementara para tawanan akan berada di barak-barak khusus dengan pengawasan yang ketat. Para pemimpin kelompok akan berada di barak tersendiri, sedangkan para cantrik dan orang-orang yang sekedar melakukan perintah akan dipisahkan dari mereka. Orang-orang itu tidak akan berbahaya, berkata Agung Sedayu. Masih ada cara yang dapat ditempuh untuk memberikan kesadaran baru kepada orang-orang itu. Bersambung ke bab 369. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.